Verdicts, to restrictions. Bahasa Indonesia. Sebelumnya, daftar isi. Selanjutnya, chapter 1026. 2. Pembatasan. Saat melihat pemuda berpakaian trench coat hitam muncul dengan revolver hitam di tangan, Jonas Kilgore yang tidak asing dengan semua tokoh penting di dunia segera beraksi. Ibu jari tangan kirinya yang memegang jam saku berskin besi bergerak cepat, meraih salah satu tombol logam di dalam jam saku yang berantakan. Ia tiba-tiba mengangkat lengan kanannya, mengarahkan 6 laras senjata berwarna abu-abu yang membentuk lingkaran ke arah German Sparrow. Proses ini berlangsung seperti percikan api yang cepat berlalu. Adapun ibu jari kiri Jonas Kilgore, ia telah menekannya. Ia mengatasi instingnya dan tidak langsung menggunakan restriction dari Concerto of Light and Shadow. Ini karena ia tidak cukup mengenal German Sparrow, tidak yakin apa yang terbaik dimiliki oleh pria tersebut. Selain itu, sosok yang mirip German Sparrow mungkin bukanlah German Sparrow itu sendiri. Menggunakan restriction secara membabi buta hanya akan membuang kesempatan. Ia berniat untuk mengamati dan menunggu sedikit lebih lama sebelum merumuskan perintah yang lebih spesifik untuk mendistorsi hukum. Bang! Bang, 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 bang. Revolver aneh itu mengeluarkan raungan putus asa dan meluncurkan badai peluru hitam dan dingin. Seketika membungkus musuh di bawah bulan merah darah. Pada saat ini, sosok German Sparrow berubah menjadi transparan dan tak berwujud. Pada saat yang sama, peluru-peluru itu menerjang target yang mengenakan trench coat hitam, merobek gambar setelah yang ditinggalkannya. Dan di belakang Jonas Kilgore, German Sparrow dengan ekspresi dingin muncul dengan cepat. Tubuhnya setengah membungkuk dan ia condong ke depan. Topi hitam di kepalanya tampak berwarna merah darah di bawah cahaya bulan merah. Ia tiba-tiba mengangkat revolver berlaras hitam di tangannya, membuka mulut sedikit sambil mengarahkan dan menekan pelatuk. Bang! Lantai di sebelah kanan Jonas Kilgore meledak menjadi banyak serpihan. Tembakan German Sparrow meleset jauh dari sasaran. Selain itu, daya hancurnya jelas kurang. Ini adalah kekuatan distortion dari Earl of the Fallen. Itu menyebabkan jalur peluru menyimpang dan kekuatannya melemah. Memanfaatkan kesempatan ini, Jonas Kilgore menggunakan disorder untuk memengaruhi standar pengukuran. Tiba di atas balkon kamar tidur dalam satu langkah. Kemudian ia setengah memutar tubuhnya dan dengan suara keras ia menekan salah satu tombol logam di jam saku berskin besinya. Ia lalu dengan serius berkata, "Teleportasi dilarang di sini." Dengan diam, Mygur Manor yang diterangi oleh bulan merah raksasa mengalami perubahan yang tidak diketahui. German Sparrow yang tubuhnya dengan cepat menjadi samar setelah menembak muncul kembali dari kekosongan. Ia gagal melakukan perubahan posisi dengan sukses. Concerto of Light and Shadow. Restriction. Bagi Jonas Kilgore, tidak peduli apa yang dikuasai German Sparrow, ia harus segera restrict kemampuan teleportasi yang jelas dimiliki oleh musuhnya. Seorang musuh yang bisa melakukan teleportasi jarak dekat dengan frekuensi tinggi bukan hanya menjengkelkan, tetapi juga berbahaya. Menyadari bahwa teleportasinya gagal, ekspresi German Sparrow tetap tenang. Tubuhnya cepat berubah bentuk saat warna memudar dari tubuhnya, meninggalkan kegelapan yang dalam. Kegelapan ini yang dalam tiba-tiba runtuh di tanah, menyatu dengan bayangan di wilayah yang tidak bisa dijangkau cahaya bulan, membuatnya tidak dapat dibedakan. Bang, 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 bang. Lubang-lubang peluru menggerogoti tempat di mana German Sparrow sebelumnya berdiri, merobek tanah. Boom! Area itu segera runtuh, memperlihatkan ruangan sebelumnya. Namun tidak ada debu yang terbang. Dan meskipun ada keributan seperti itu, Mygur Manor tetap diselimuti oleh bayangan yang dalam. Tidak ada yang terbangun atau memberikan respons. Jonas Kilgore menekan dorongan untuk restrict tindakan bersembunyi di bayangan. Memegang Reverse Shout of Despair dan Concerto of Light and Shadow, ia dengan tenang mengamati sekelilingnya dan menunggu German Sparrow muncul kembali sebelum melancarkan serangan. Namun, di dalam ruangan yang runtuh, bayangan tetap diam dan tidak ada gerakan. Dan di luar jendela, menara dan cerobong asap tetap terbenam dalam kegelapan dingin. Bulan merah raksasa tampak menggantung di atas atap. Tanaman di taman, tanaman anggur yang jauh, dan semua jendela klasik tampak menyusut menjadi latar belakang di malam ini. Meskipun terlihat dengan mata telanjang, mereka tidak terganggu. Seluruh Mygur Manor dingin, gelap, dan sunyi, seperti sudut terlupakan yang tidak menarik perhatian atau terdeteksi oleh orang lain. Tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali.
Sebagai seorang demigod, sebagai tokoh penting di komunitas intelijen, Jonas Kilgore segera memiliki teori. Ia curiga bahwa sosok itu terkait dengan otoritas concealment. Ini memberinya banyak ide, tetapi Gehrman Sparrow tetap tidak terlihat. Ia sebenarnya tidak menyerang diam-diam, dan bahkan menyerahkan kesempatan untuk melancarkan serangan bertubi-tubi, meninggalkanku begitu banyak celah. Apakah ia tidak tahu bahwa seorang high sequence lawyer atau arbiter sangat sulit dihadapi setelah mereka bersiap sebelum pertempuran? Sebuah rasa bingung melintas di benak Jonas Kilgore. Dengan menggunakan pengamatannya terhadap sekeliling dan situasi yang relatif tidak mendesak, ia dengan cepat memahami keadaan saat ini. Ia tahu bahwa mengalahkan Gehrman Sparrow bukanlah kunci, tetapi melarikan diri dari dunia yang tersembunyi adalah. Jika ia tidak bisa meninggalkan tempat ini, mungkin ada lebih banyak bahaya yang menantinya. Selama aku bisa meninggalkan Mygor Manor yang bergaya gelap ini, bahkan jika malaikat turun, aku tidak perlu khawatir karena aku berada di Backlund. Dunia tersembunyi buatan seperti ini pasti memiliki sebuah celah. Ini adalah hukum yang tidak bisa dihindari di dunia yang misterius. Penggunaan dan distorsi hukum adalah apa yang paling dikuasai oleh demigod jalur lawyer. Jonas Kilgore memiliki banyak ide yang muncul saat ia dengan cepat mengambil keputusan. Ia tiba-tiba berbalik dan melompat dari balkon, terbang seperti pegas yang dilepas. Demigod militer ini segera mencapai ketinggian tinggi, tetapi ia tidak memperlambat atau menunjukkan tanda-tanda jatuh. Ia mempertahankan kecepatan ini saat ia semakin tinggi. Dengan demikian, mencapai penerbangan. Earl of the Fallen, exploit. Ini adalah eksploitasi hukum. Dengan memperpanjang proses lompatan, ia bisa mempertahankan durasi yang jauh lebih lama. Jika Jonas Kilgore menjadi seorang Sequence 2 Angel, ia bahkan bisa melompat ke bulan merah dengan kekuatan Beyonder ini. Saat melompat di udara, Jonas Kilgore mengayunkan lengan kanannya dan melepaskan kekuatan Beyonder Disorder. Ia ingin menciptakan tingkat disorder tertentu di Mygor Manor dalam dunia aneh ini. Keluar yang sebenarnya kemudian akan terungkap melalui gelombang yang dihasilkan. Seketika, bunga dan tanaman anggur di latar belakang Mygor Manor bergetar. Menara hitam, cerobong asap, dan jendela klasik ditutupi oleh bayangan samar. Di seluruh dunia, hanya bulan merah raksasa yang tampaknya berada tepat di depan mereka yang tidak berubah. Ia terus menggantung diam di langit. Itu adalah keluarnya. Jonas Kilgore menangkap pola dari ketidakberesan, dan dengan menggunakan beberapa umpan balik nyata, ia menentukan di mana keluarnya berada. Tanpa ragu, ia mengerahkan kekuatan di pinggangnya dan menggunakan Magnify untuk secara paksa mengubah arahnya, membiarkannya meluncur menuju bulan merah yang cerah. Pada saat itu, sebuah sosok muncul di depan Mygor Manor. Tidak lain adalah Gehrman Sparrow yang tampak dingin, mengenakan trench coat hitam dan topi setengah. Whoosh! Angin kencang muncul entah dari mana, menerbangkan Gehrman Sparrow ke atas saat ia mengejar Jonas Kilgore. Di tengah angin, ia mengangkat revolver hitam besi di tangan kanannya dan menarik pelatuk. Bang! Sebuah peluru meluncur keluar, meledak menjadi banyak serpihan. Kemudian, serpihan-serpihan itu berubah menjadi badai yang meluncur menuju Jonas Kilgore. Death Knell, Slaughter. Itu adalah serangan bertubi-tubi. Hampir pada saat yang sama, Jonas Kilgore mengubah arah tanpa peringatan. Terjun bukannya berlari menuju bulan. Akibatnya, ia menghindari serangan badai peluru seolah-olah ia sudah siap untuk itu. Tidak, itu bukan kebetulan. Ia sudah siap. Meskipun tujuan utamanya adalah untuk melarikan diri dari Mygor Manor yang telah berubah, ia tetap khawatir bahwa Gehrman Sparrow akan memanfaatkan kesempatan untuk menyerangnya. Oleh karena itu, ia merancang sebuah perangkap sederhana, berencana menggunakan pelariannya sebagai umpan untuk menarik Gehrman Sparrow yang bersembunyi. Ia kemudian bisa mengambil inisiatif untuk melukai lawannya dengan parah. Di tengah perjalanan turun, sosok Jonas Kilgore tiba-tiba melambung kembali, telah distorted arah yang ia tuju. Kali ini tujuannya adalah titik berikutnya di mana Gehrman Sparrow meluncur menuju tepat di belakang itu. Ia menarik kembali tangan kirinya yang memegang jam saku dan meraih Gehrman Sparrow melalui udara tipis, menariknya dari jarak hampir 100 meter ke hanya beberapa inci di depannya. Earl of the Fallen, Magnify. Whoosh! Di tengah angin yang mengaung, Jonas Kilgore meraih pakaian Gehrman Sparrow dan menekan revolver anehnya di tangan kanannya ke depan. Bang, 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 bang. Reverse Shout of Despair meluncurkan banyak peluru seperti senapan mesin.
seketika merobek tubuh Gehrman Sparrow menjadi kepingan-kepingan kertas yang beterbangan. Tatapan Jonas Kilgore sedikit membeku saat ia segera menggerakkan jari kirinya dan menekan salah satu tombol logam di jam saku. Dengan sebuah klik, Earl of the Fallen ini tidak ragu untuk berkata dengan nada menguasai, "Pengganti dilarang di sini." Sama seperti ia mengatakannya, angin yang mengaung tiba-tiba berhenti. Maegor Manor kembali dalam kesunyian saat ditutupi oleh bayangan gelap. Jonas Kilgore mengubah arah dan mulai berputar di udara mencari Gehrman Sparrow. Namun, tidak ada keanehan di langit malam yang gelap. Earl of the Fallen ini ragu sejenak sebelum bersiap untuk terus meluncur menuju bulan merah raksasa. Pada saat ini, sosok-sosok muncul di taman, kebun anggur, dan bangunan utama Manor. Mereka baik tumbuh atau menjadi lebih tinggi dengan cepat mengambil bentuk. Semua memiliki rambut hitam dan mata coklat dengan fitur wajah yang tajam. Mereka mengenakan topi sutra dan trench coat hitam. Mereka semua adalah Gehrman Sparrows. Satu-satunya perbedaan adalah beberapa dari mereka memiliki tubuh normal, beberapa dengan punggung yang tenggelam ke dalam. Yang lainnya bengkak, sementara yang lain hanya memiliki lapisan tipis. Melihat pemandangan ini, Jonas Kilgore segera teringat akan musuh berbahaya yang pernah ia hadapi. Salah satu pemimpin Departemen Intelijen Intis, seorang Bizarro Sorcerer, SakuraNovel.id. Sebelumnya, daftar isi. Selanjutnya,